bahkan seluruh jin. Di surat Al-An'am ayat 130 jelas manusia dan jin memang punya rasul sendiri. Tapi kemudian surat Al-Ahqaf ayat 19 dan seterusnya, Nabi Muhammad termasuk, juga surat Al-Jin ya, adalah rasulnya para jin. Jadi manusia dan jin sejak Nabi Muhammad berrasul, bersyariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa? Katanya di Indonesia itu juga ada rasul. Apa benar? Telat ini pertanyaannya, tapi ya sudahlah. Di Indonesia apa ada rasul? Mungkin besar ada dulu sebelum Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad, hayhata, mustahil. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul itu kemungkinan ada di mana-mana. Jumlahnya Nabi itu 124.000 Nabi. Jumlahnya Rasul itu 313. Yang wajib diimani dan diketahui adalah 25, karena yang disebut namanya dalam Al-Quran hanya 25 itu. Dan itu ada di sekitaran Timur Tengah. Yang di India, di Cina, di Indonesia, di Amerika, Amerika Latin, Afrika tidak disebutkan. Apa tidak ada? Ya ada lah. Tapi sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab itu. Jadi Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penghabisan, penghujung semua rasul, semua nabi. Dan banyak ayat yang, apalagi hadis, banyak sekali. Jadi siapapun yang mengaku nabi sebelum Nabi Muhammad mungkin, tapi kalau sudah Nabi Muhammad, oh kafir. Nah, ini pertanyaan selanjutnya gandengannya ini. Katanya Nabi Muhammad itu hanya Rasul terakhir di Arab. Nah, ini masalahnya. Jadi Nabi Muhammad khatamun nabiyyin itu hanya di Arab. Kalau selain Arab tidak. Waspadalah, panjenengan sebagai narasumber harus berhati-hati. Ini dikirim videonya. Jangan asal, jangan nuruti otak. Semua ulama sepakat, dan di surat Saba itu jelas, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maknanya, saya tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, Arab atau bukan Arab, hitam atau putih, apapun kulitnya, pokoknya seluruh manusia, bukan seluruh dunia, seluruh manusia itu dimanapun adanya, pokoknya namanya manusia. Maka risalah Nabi SAW mencakup itu, sehingga Nabi Muhammad SAW dikatakan Nabi terakhir ya seluruh Arab atau bukan Arab. Jangan karena Qurannya bahasa Arab maka Nabi hanya Rasul terakhir bangsa Arab, selain bangsa Arab enggak. Wah, ini bahaya. Saya betul-betul menghimbau panjenengan yang mendapatkan kesempatan sebagai narasumber di media sosial, berhati-hatilah, sebab menghapus rekam jejak, menghapus nopo niku rekam jejak ya, rekam jejak ya, pokoknya kalau kita sudah nyampaikan itu, menghapus rekam jejak itu tidak bisa. Kalaupun ininya dihapus, tapi kalau sudah terlanjur dibaca orang, terlanjur diketahui orang, ya berefek, baik efek perilaku maupun efek dosa. Maka saya betul-betul ya berusaha berhati-hati untuk diri saya sendiri dalam menyampaikan apapun. Dan saya pesan kepada semuanya juga begitu, berhati-hatilah. Kalau sudah berhati-hati, tapi bukan hanya hati-hati, tapi bil ilmi, harus dengan ilmu. Kalau sudah itu ya sudahlah. Nabi SAW dawuh, kalau sudah berusaha, berijtihad, salah, dosa, tidak apa, dapat pahala 1, tidak berdosa, benar dapat pahala 2. Tapi itu levelnya kalau sudah mujtahid atau sudah ya katakanlah pemikir lah, pakar lah begitu kalau sekarang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Nabi Rasul terakhir untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Di surat Al-An'am ayat 130 jelas
manusia dan jin memang punya rasul sendiri. Tapi kemudian surat Al-Ahqaf ayat 19 dan seterusnya, Nabi Muhammad termasuk, juga surat Al-Jin ya, adalah rasulnya para jin. Jadi manusia dan jin sejak Nabi Muhammad berasul, bersyariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul terakhir, nabi terakhir untuk manusia seluruhnya dan untuk jin seluruhnya, bukan untuk Arab saja. Bedanya rasul dan nabi ngertos gitu. Kalau rasul itu dapat wahyu dan harus disampaikan kepada umat manusia, umatnya. Tergantung, kalau yang seluruh dunia memang Nabi Muhammad saja. Kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, Nabi Musa juga pada Bani Israel, tapi juga pada kaum Kipti, pada Fir'aun juga waktu itu. Kalau Nabi mendapat wahyu untuk dipakai sendiri. Jadi bedanya begitu. Maka jumlahnya Nabi 124.000. Tapi kalau jumlahnya Rasul yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan kepada masyarakatnya itu ada 313. Yang di Quran namanya disebutkan 25. Yang paling banyak disebut adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW hanya 5 kali. Nabi Musa ada 30 kali. Jadi Islam dalam Al-Quran itu memang betul-betul egaliter ya. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam itu betul-betul menghargai, menghormati, mencatat sejarah semua para rasul.